Aku bisa saja menolak dan menghalangi hubungan mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat putriku merias dirinya dengan bersungguh-sungguh. Dia sangat gugup dan dari tatapannya aku bisa melihat ternyata kau adalah yang dia tunggu selama ini. Sebagai seorang ayah yang gagal, bagaimana mungkin aku bisa menghalangi kebahagiaan putriku dan cucu-cucuku? Darren tak kuasa menahan tangisnya, dia menggenggam tangan istrinya yang sedang menitikkan air mata itu juga dan melanjutkan ucapannya lagi. Dan pandangannya kembali mengarah ke arah Akram yang sedang memeluk Edelweiss dan putra-putra kecilnya. Aku tidak akan menghalangimu, tetapi jika saja kau berani membuatnya menangis dan menderita lagi, aku tidak akan lagi mengizinkanmu untuk melihatnya. Dia tetaplah putri kecil untukku, dia adalah harga berharga untukku dan ibunya, jadi berjanjilah untukku, jangan lukai putriku lagi, jangan membuatnya bersedih lagi. Dia sudah cukup menderita selama ini, jadi jangan tambah penderitaannya lagi, apakah kau bisa melakukannya? Darren berbicara dengan nada yang lembut dan bergetar, dia menatap ke arah putrinya yang menangis sesenggukan. Akram yang mendengar itu segera mengangkat wajahnya dan dengan keteguhan hati dia langsung menjawab dengan lugas. Aku berjanji ayah mertua, aku akan menjaga Edelweiss dengan segenap hatiku, aku akan membahagiakannya dan mengembalikan kehormatannya. Ayah mertua tidak perlu khawatir. Seru Akram yang membuat Darren hampir saja terkekeh karena mendengar Akram langsung memanggilnya ayah mertua hanya karena dia tekan menghalang langkah baik Akram. Ayah. Ayah bukan ayah yang gagal, ayah adalah ayah yang terhebat, jadi jangan pernah menyebut diri ayah gagal. Edelweiss sekarang masih menangis, dan hatinya sangat sakit mengetahui ayahnya masih merasa jika dia adalah ayah yang gagal. Di sisi yang sama, Matthias sudah mengangkat wajahnya dan berdiri tegap, dia menggenggam tangan Nathan yang masih menangis di sisinya. Sedangkan dia sendiri menahan tangis dan mencoba menahan sesenggukannya. Kakek, ternyata kakek bukan orang jahat, kakek baik, kalau begitu aku juga akan menjaga kakek. Matthias yang mendengar kakeknya sama sekali tidak menghalangi kebahagiaan ayahnya yang sudah kesepian selama ini segera mengajak Nathan untuk berlari ke arah kakeknya dan memeluk kakeknya itu. Darren yang melihat betapa ucapan Matthias sangat dewasa membuat Darren semakin terharu, dia langsung menggendong kedua cucunya dan merangkul sekaligus istrinya yang ada di sisinya. Matthias juga harus melindungi nenek. Tambah Darren menciumi cucunya itu sebagai bergantian. Tentu saja, aku akan menjaga semuanya, Nathan, kakek, nenek, ibu, dan ayah, paman-pamanku juga Bibi Amora. Aku adalah pahlawan jadi aku akan menjaga kalian semua. Seru Matthias lagi mengepal tangannya dan pipinya menggembung membuatnya menjadi terlihat sangat menggemaskan. Aku juga pahlawan, aku juga akan menjaga semuanya. Nathan yang merasakan semangat kakak laki-lakinya itu juga mengepal tangannya dan memutuskan untuk berjuang menjaga semuanya. Semua orang tertawa dan terharu mendengar itu, walau bagi orang dewasa itu hanyalah ucapan anak kecil yang menggemaskan tapi bagi Matthias dan Nathan, ucapan mereka adalah ucapan yang paling serius. Edelweiss tersenyum dan merasa bangga melihat kedua putranya tumbuh menjadi anak yang sangat menggemaskan dan juga berani. Edelweiss tidak akan menyangka jika di dalam hidupnya dia akan merasakan perasaan seperti ini, dia tidak akan pernah menduga jika di dalam hidupnya dia akan melihat pemandangan yang sangat berharga ini. Akram juga begitu, dia terharu dan juga bangga melihat kedua putranya, dia perlahan-lahan menggenggam tangan Edelweiss dari bawah, tanpa melihat ke arahnya. Keduanya saling menggenggam tangan hingga pada akhirnya keluarga kecil yang lengkap itu akhirnya makan malam bersama. Hari itu akhirnya berlalu, sudah 1 minggu berlalu dan di tengah kesibukan Akram yang harus menggaku sisi perusahaan The Frost dan mengurus segala hal yang ada, dia sudah mempersiapkan lamaran untuk Edelweiss. Sebelum dia kembali ke negaranya dia harus menikah dengan wanitanya itu dan membawanya ikut pulang. Ayah kelihatan gugup sekali, apakah ayah baik-baik saja?
Matthias yang duduk di berdiri melangkah di sisi ayahnya khawatir karena ayahnya kelihatan gugup. Ayah pasti gugup karena ayah akan melamar ibu. Ayah adalah orang paling beruntung di dunia, ibu sudah menolak banyak sekali lelaki. Nathan ikut menyahut di mana sekarang dia digendong oleh Akram di pundaknya. Mereka sedang menaiki tangga menuju bukit di tengah hutan yang saat lalu dikunjungi oleh Akram dan Edelweiss. Akram memutuskan melamar Edelweiss di tempat indah itu di saat sore hari ketika matahari keemasan turun. Ayah dan ibu Edelweiss sudah tiba di atas menggunakan helikopter, begitu pula beberapa anggota Akram. Akram juga sebenarnya bisa datang menggunakan helikopter, namun dia ingin menunjukkan pemandangan alam dan sensasi menyatu dengan alam kepada kedua putranya karena itulah dia memutuskan untuk melewati tangga yang sama seperti yang ia lewati dengan Edelweiss. Ibu juga pasti beruntung, ayahku juga sudah menolak banyak wanita. Seru Matthias seolah tidak ingin kalah. Iya kentang kecil, kalau bicara terus nanti energimu habis. Sin yang juga ikut berjalan dengan bosnya langsung mengangkat Matthias dan menggendongnya. Paman memang sangat bisa diandalkan, ketika kakiku sudah lelah paman langsung menggendongku, kali ini aku akan memberikan pujian untuk paman. Seru Matthias dengan tersenyum bangga, tidak lupa dia mengangkat jari jempolnya ke arah pamannya, membuat dia terlihat sangat serius dengan pujian itu. Paman tidak melakukan ini secara gratis. Kau harus membantu paman mendekati seorang gadis cantik. Bisik Sin sudah merencanakan pendekat yang alami dengan guru TK yang tempo lalu ia temui. Hal itu membuat Matthias menghela nafasnya panjang dan dia menggelengkan kepalanya. Orang dewasa memang merepotkan. Gerutunya pelan. Perjalanan mereka terus berlanjut di mana mereka akan segera tiba. Di sana salah satu anggota Akram sudah memberikan aba-aba. Di mana saat aba-aba diberikan maka Akram dan kedua putranya sudah harus datang membawa bunga Lily of the Valley secara bersamaan untuk melamar Edelweiss. Di sisi yang lain, Edelweiss sebenarnya sudah ikut bersama orang tuanya menuju bukit indah itu, di mana saat ini semuanya menjadi semakin indah karena didekorasi oleh anggota Akram. Tetapi Edelweiss tidak tahu menahu jika dia akan dilamar hari ini. Dia hanya diinformasikan jika hari ini Akram ingin mengadakan makan malam spesial di tempat yang indah bersama kedua orang tuanya dan seluruh anggotanya. Edelweiss, bisa ke sini sebentar. Amora berpura-pura memanggil Edelweiss agar berpaling dari arah tangga di mana Akram akan datang bersama putra mereka. Edelweiss yang tidak curiga sama sekali segera datang dan saat itulah anggota Akram memberikannya kode. Di mana Akram dan kedua putranya segera datang membawakan bunga, Akram juga membawakan cincin yang sudah ia pilihkan sendiri. Sore itu cuaca terlihat sangat bagus, matahari keemasan mengintip dari dedaunan, langit yang sudah mulai gelap menjadi atap mereka. Di keliling mereka sudah banyak lampu-lampu indah dipasang, banyak bunga yang dijadikan hiasan. Tempat itu begitu indah, seperti negeri dongeng. Di dekat pohon di atas bukit kecil, Akram sengaja membuat tempat itu semirip mungkin dengan tempat yang ada di belakang villa mereka. Villa yang menjadi saksi bisu kisah cinta hebatnya bersama Edelweiss. Edelweiss sedang menunggu apa yang hendak disampaikan oleh Amora, tetapi saat itu Amora hanya tersenyum ke arahnya dan menggenggam tangannya sebentar. Tanpa ucapan, hanya tatapan bangga dan terharu, seolah mengingatkan Edelweiss betapa Amora bersikap keras namun menjaganya dahulu. Di saat yang sama, Akram dan kedua putranya yang berdiri di sisinya sudah ada di belakang Edelweiss, salah satu lututnya telah menyentuh tanah dan tangannya sudah menggenggam kotak cincin berlian yang ia beli sendiri untuk Edelweiss. Lelaki itu berlutut untuk melamar wanita yang sangat ia cintai. Sedangkan kedua putranya menggenggam bunga Lily of the Valley yang berwarna putih di tangan mereka. Amora segera menyingkir dari tempat itu, dia berdiri di sisi para saudaranya dan orang tua Edelweiss yang juga ada di sana. Edelweiss. Akram memanggil nama itu,
nama yang dahulu ia panggil dengan tekanan namun sekarang selalu ia panggil dengan kelembutan. Edelweiss yang kebingungan dengan sikap aneh Amora, segera berbalik dan matanya melebar ketika melihat Akram sudah berlutut di hadapannya dan kedua putra mungilnya yang lucu tersenyum ke arahnya. Edelweissku, aku selalu memanggilmu seperti itu sejak dulu, karena kamu adalah milikku dan aku sangat mencintaimu. Aku selalu ingin meminta maaf karena cintaku membuatmu menderita, tetapi walau begitu aku sama sekali tidak bisa melepaskanmu. Sekarang di tempat ini aku ingin kita kembali ke awal lagi. Aku ingin menjadikanmu wanita paling berharga dan paling bahagia di dunia. Aku ingin menunjukkan cintaku kepadamu dan tidak ditutup-tutupi seperti dahulu. Kau adalah satu-satunya wanita yang sangat aku cintai, bahkan waktu tidak bisa menghapusmu dari hatiku. Kau adalah ratu pemilik hatiku dan itu tidak akan pernah berubah. Dengan perasaanku yang sangat besar ini, maukah menerima lamaranku? Maukah kau menggenggam tanganku hingga tua? Aku ingin bersamamu dan membuatmu bahagia selama-lamanya. Sungguh aku sangat mencintaimu, dan cintaku akan terus bertambah setiap harinya. Akram mengungkapkan isi hatinya, dia memang mempersiapkan kata-kata lamaran yang lebih terstruktur akan tetapi kata-kata lamaran yang ia hafal sama sekali tidak terlintas di kepalanya. Melainkan ia melamar Edelweiss dengan isi hatinya sendiri, dengan keinginan yang memang berada di lubuk hatinya sendiri. Jantung Edelweiss berdegup kencang ketika melihat lelaki yang juga ia cintai itu berlutut di hadapannya, dengan wajah tampan dan senyuman yang sangat ia rindukan. Edelweiss tidak bisa menahan harunya, akhir-akhir ini dia menjadi sangat mudah terharu. Ibu, terimalah ayahku. Matthias dengan ucapannya yang polos menyodorkan bunga di tangannya yang mungil. Ibu, terimalah ayah. Aku yakin ibu akan bahagia dan tidak menangis sembari memelukku lagi. Nathan juga menyodorkan bunga di tangannya yang mungil yang membuat Edelweiss tidak bisa menahan tawanya namun air matanya juga mengalir di pipinya. Edelweiss dengan senyuman yang begitu indah juga bulir air mata yang tetap mengalir, dia meraih dua bunga lily of the valley dari kedua putranya lalu dia melihat ke arah Akram lagi. Tentu saja aku tidak akan menolak, untukmu yang selalu aku rindukan, bahagiakanlah aku seperti janjimu, dan kembalikanlah harga diriku seperti yang kau ucapkan, aku ingin bersandar di bahumu dan bergantung kepadamu. Aku juga mencintaimu. Edelweiss membalas lamaran Akram yang menurutnya sangat indah dan sesuai dengan yang ia harapkan. Ucapan cinta dari Edelweiss sungguh-sungguh membuat jantung Akram berdegup sangat kencang, dia tidak bisa menyembunyikan betapa bersemangatnya dia. Bahkan tangannya sampai bergetar sedikit ketika memasangkan cincin berlian ke jari manis Edelweiss yang sudah diulurkan ke arahnya. Wah! Nathan sampai menganga ketika melihat adegan itu, menurutnya lamaran ayah dan ibunya ini sangat menarik untuknya yang belum tahu cinta-cintaan. Matthias juga begitu, namun ia segera sadar jika dia dan adiknya harus segera berdiri di samping kakek dan neneknya yang sekarang sudah menangis juga. Matthias segera meraih tangan Nathan yang masih menganga dan seperti sedang menonton televisi untuk berdiri di samping kakek dan nenek mereka. Di saat cincin berlian itu terpasang di jari manis Edelweiss, Edelweiss seolah tidak percaya, diperhatikannya jarinya dengan lekat dan dia seolah tidak ingin waktu berlalu dengan cepat. Dari semua perjuangan dan kerja kerasnya selama ini, sang waktu seperti melunasinya kembali, harga dirinya yang telah hilang dan hatinya yang telah hancur. Semuanya kembali dengan indahnya. Akram sudah berdiri dan langsung memeluk Edelweiss yang seolah tak percaya cincin tunangan itu telah melingkar di jarinya. Terima kasih Akram. Ucapnya lirih saat Akram memeluknya dengan sangat hangat dan penuh cinta. Sayang, tidak perlu berterima kasih, kau berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini, semua ini hanyalah permulaan saja, aku akan membahagiakanmu lebih dari ini. Terima kasih untukmu yang selalu menungguku, kata cintamu tadi akan aku ingat seumur hidupku. Bisik Akram dengan sangat lembut,
dia sangat bahagia sekarang, tidak akan ada yang bisa mengukur kebahagiaannya. Saat Akram memeluk Edelweiss melihat ke arah ayahnya dan ibunya yang menangis untuknya. Edelweiss segera melepaskan pelukan itu sebentar dan berlari ke arah ayah dan ibunya. Edelweiss segera memeluk keduanya dan menangis terisak. Ayah, ibu, Edelweiss akan segera menikah, terima kasih sudah berada di sisi Edelweiss selama ini. Edelweiss entah mengapa terharu sekali, dia yang sangat menyayangi kedua orang tuanya itu memeluk mereka dengan perasaan yang begitu dalam. Putriku, kau akhirnya akan menikah, putriku yang berharga. Ayah dan ibu bahagia, nak. Darren tidak bisa menahan tangisnya, sedangkan istrinya hanya bisa menangis dan masih duduk di kursi rodanya. Lamaran yang begitu mengharu biru, membuat semuanya menangis. Nathan menangis dan memeluk neneknya yang ada di sisinya. Sedangkan Matthias menahan tangisnya sembari mengepal tangannya, namun dari mata bulatnya tetap saja jatuh air mata. Edelweiss yang melihat kedua putranya ikut menangis karenanya segera melihat ke arah keduanya dan merentangkan tangannya. Matthias, Nathan, ayo peluk ibu nak, sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kalian berdua adalah anak yang sangat kuat, ibu sangat bangga. Seru Edelweiss di mana Matthias dan Nathan langsung berlari memeluk ibunya. Lamaran yang begitu indah itu menjadi momen yang sangat membahagiakan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lamaran yang hebat dan sangat romantis itu telah berlalu 1 minggu, dan lamaran indah itu tersebar luas dan memang disengaja oleh Akram demikian. Berita menjadi gempar atas hendak terjadinya pernikahan kedua Akram Granddawn dengan wanita bernama Edelweiss. Banyak pihak yang benar-benar terkejut akan itu. Layla yang merupakan sahabat Edelweiss sampai marah besar karena dia mengira Edelweiss menyembunyikan momen seperti ini darinya. Namun segera setelah Edelweiss menjelaskan semua yang terjadi, dan dia melakukan itu demi keamanannya dan anak-anaknya, Layla segera mengerti dan langsung bahagia atas kebahagiaan sahabatnya. Walau Layla tahu pastilah ia menyadari jika Jaden Smith pasti sangat patah hati dan terluka. Pesta pernikahan yang sangat megah akan dilaksanakan secara megah di kampung halaman Akram dan Edelweiss, di mana mereka menghabiskan waktu bersama dahulu dan perasaan mereka tumbuh di sana. Jaden merasa sangat patah hati, dia tidak bisa melihat berita pernikahan Akram Granddawn dan Edelweiss yang akan segera dilaksanakan. Nampaknya dia telah benar-benar mencintai Edelweiss sehingga dia membutuhkan waktu yang lama untuk merelakan wanita yang ia cintai itu sekali lagi. Delilah sangat syok saat melihat berita mengenai pertunangan Edelweiss, gadis yang telah ia rendahkan saat lalu akan menikah dengan seseorang yang sangat berkuasa. Delilah sungguh tidak menyangka hal ini terjadi, yang membuatnya sangat terkejut adalah saat melihat wajah putra Edelweiss sangat mirip dengan Akram Granddawn, seorang lelaki yang memang sangat berkuasa itu. Hanya dengan melihat gambar itu saja Delilah sudah langsung menyadari jika sebenarnya ayah dari anak Edelweiss adalah Akram Granddawn. Delilah cukup ketakutan karena dia telah menghina seorang wanita yang seharusnya tidak ia hina. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi, Delilah hanya bisa berharap Edelweiss tidak akan menyimpan dendam terhadapnya. Di Villa Akram Granddawn. Sekarang ini Edelweiss, kedua orang tuanya dan putranya sudah kembali ke negara mereka. Akram juga sudah mengurus perusahaan The Frost sehingga dia bisa kembali bersama calon istrinya dan kedua putranya. Matthias dan Nathan sedang bermain dengan kakek dan neneknya di kediaman Akram sedangkan Edelweiss dan Akram sedang melakukan kencan mereka di villa di mana pernikahan mereka akan terjadi esok hari. Akram benar-benar mengambil waktu yang sangat cepat untuk menjadikan Edelweiss sebagai istrinya, bukan saja karena dia berjanji akan menyentuh Edelweiss ketika mereka sudah menikah. Tetapi Akram memang sudah tidak sabar hendak memanggil Edelweiss sebagai istrinya. Taman ini sudah sedikit berubah, apakah kau yang merawatnya? Bunga-bunga ini juga nampaknya semakin terawat.
Edelweiss berbicara sembari menyandarkan wajahnya di bahu Akram. Mereka duduk di kursi panjang yang telah diganti oleh Akram menjadi lebih baik di sisi pohon yang menampakkan pemandangan luar biasa lautan yang sangat indah. Angin lembut menyapa keduanya seolah membawa mereka kembali ke waktu lampau. Ketika duduk berdua seperti ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Akram menganggukkan kepalanya, dia tersenyum dan wajah tampannya itu benar-benar terlihat sangat lembut hari ini. Aku memperbaiki semuanya, katamu kau sangat suka dengan taman ini, jadi aku merawatnya sebagai caraku untuk merindukanmu. Tidak kusangka kau akan duduk lagi di sampingku seperti ini, berpangku di bahuku dan menggenggam tanganku. Rasanya aku seperti bermimpi. Jika aku memejamkan mataku aku masih merasa sedikit takut. Aku takut saat aku membuka mata dan kau tidak ada di sini. Akram memandang lurus dan dia berbicara dengan nada yang teramat lembut. Dia menyampaikan apa yang ia rasakan kepada Edelweiss, wanita yang menjadi ratu di hatinya. Jadi, kau merindukanku setiap hari. Apakah itu benar? Tanya Edelweiss dengan nada yang cukup bersemangat. Matanya membulat dan dia sudah duduk tegap dan memiringkan tubuhnya agar berhadapan dengan Akram. Akram yang mendengar itu menganggukkan kepalanya dengan bersemangat. Dia menatap kagum kera Edelweiss yang semakin cantik di matanya. Iya, aku merindukanmu setiap hari. Apakah kau tidak dengar ucapan Matthias kita? Dia itu sangat kesal karena aku selalu tidur bersamanya dan terus menceritakan kisah cinta kita. Walau aku tidak menyebut namamu tapi aku yakin Matthias sudah tahu jika wanita yang setiap malam aku ceritakan hingga tidur itu adalah kamu. Akram benar-benar serius dengan jawabannya, rambutnya yang disapa oleh angin, mata yang selalu tajam ke orang lain namun begitu lembut menatap wanitanya ini. Edelweiss tertawa kecil, dia tidak menyangka jika Akram akan menjawabnya dengan sangat serius seperti ini. Kenapa tertawa? Aku serius, aku benar-benar merindukanmu setiap hari, saat-saat itu aku sungguh menderita. Seru Akram lagi di mana dia ingin Edelweiss tahu jika dia sedang tidak bercanda. Iya aku tahu, coba tutup matamu sebentar. Bisik Edelweiss dengan lembut, dia meminta Akram untuk menutup matanya. Walau Akram cukup khawatir karena dia takut semua ini hanyalah mimpi, Akram tetap menuruti apa yang dikatakan oleh Edelweiss. Perlahan-lahan ia menutup matanya. Dan ketika ia benar-benar memejamkan mata, angin lembut yang terasa dingin itu membuatnya merasa semakin khawatir. Tetapi rasa khawatir itu menghilang ketika Edelweiss menyentuh kedua pipi Akram dengan tangannya. Lalu, kap. Edelweiss tiba-tiba mencium bibir Akram dan membisik dekat di telinganya. Aku juga merindukanmu. Bisiknya pelan dan setelah itu Edelweiss langsung melepaskan tangannya dan duduk tegak dan menunduk, pipinya merah sekali di mana ini adalah kali pertama dia mencium bibir Akram dengan inisiatifnya sendiri. Jantungnya berdegup sangat kencang, sedangkan Akram yang menyatakan ciuman sepersekian detik itu merasa waktu seolah berjalan sangat lambat. Matanya sudah terbuka dan membulat sekarang ini melihat ke arah Edelweiss yang menunduk malu. Sayang, barusan kau menciumku kan? Iya kan? Tanya Akram seolah tidak percaya, dia menyentuh bibirnya dan gairahnya benar-benar sudah hampir meledak sekarang ini. Edelweiss mengangguk malu, namun dia tidak berani melihat ke arah Akram. Aku mau lagi. Cium aku lagi. Seru Akram langsung meraih kedua bahu Edelweiss dan menghadapkan wajah gadis itu agar berhadapan dengannya. Ciuman yang barusan sangat singkat, aku belum benar-benar siap merasakannya tadi, jadi ciuman tadi harus direvisi. Akram bersemangat sekali, dia bahkan menelan salivanya dengan kuat, dia tidak sabar hendak merasakan ciuman itu lagi dan lagi. Edelweiss yang terkejut mendapati respon itu terdiam sejenak. Dia merasa Akram benar-benar tidak berubah. Aku akan melakukannya jika kau bisa mengejarku. Seru Edelweiss langsung melepaskan tangan Akram dan berlari ke arah taman penuh bunga yang disokong warna putih dan kuning itu.
Dia berlari sekuat tenaga di saat angin menyapa mereka. Akram yang mendengar itu langsung mengejar Edelweiss. Kencan indah mereka yang merasa jika dunia ini hanya milik berdua membuat semua anggota Akram yang ada di sana mempersiapkan pernikahan Akram dan Edelweiss esok hari hanya bisa menatap dengan nanar. Padahal tempat itu sedang cukup ramai karena harus dihiasi untuk acara besok, bahkan ada banyak orang di sana, namun bagi Akram dan Edelweiss, tempat itu terlihat kosong. Mungkin memang benar, cinta itu buta. Gerutu Drake menginjak ranting yang ada di depannya karena ia kesal sampai sekarang dia benar-benar belum mendapatkan kekasih. Mungkin setelah ini dia akan serius mencari calon istri, agar dia juga bisa bucin seperti bosnya. Malam akhirnya menyapa, Akram terus saja memeluk wanita yang sangat ia cintai itu seolah ia tidak bosan. Mereka berdiri di balkon dan melihat lautan yang terlihat seperti kristal disinari rembulan. Sayang. Akram membisik di telinga Edelweiss. Edelweiss yang sedang menajamkan mata menikmati ketenangan dan kebahagiaan ini membuka matanya dan melihat ke belakang di mana Akram bersandar di tengkuknya. Sahutnya dengan lembut, Akram yang sejak tadi menahan dirinya memeluk Edelweiss semakin erat dan aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi, apakah kita harus menunggu hingga besok? Mungkin aku akan gila jika menahan ini terus, apalagi sejak tadi kau menggodaku. Bisik Akram lagi dengan pipi yang memerah, jantungnya berdebar sangat kencang dan dia benar-benar sudah tidak bisa menahan gairahnya lagi. Bersama Edelweiss memang sangat membahagiakan, namun di sisi lain, gairahnya yang begitu besar itu juga menggebu-gebu dan sulit untuk ia kendalikan. Mata Edelweiss segera membulat dan pipinya kemudian memerah juga, dia segera menunduk dan saat itu tangan Akram yang berada di perutnya mulai naik. Edelweiss menahan nafasnya dan menjadi tegang, bagaimanapun sudah 5 tahun mereka tidak pernah melakukannya. Rasanya ini seperti mereka akan melakukannya untuk pertama kalinya lagi. Edelweiss menelan salivanya, dia ingin sekali menolak Akram akan tetapi tangannya tidak bergerak, tubuhnya seolah membeku karena mungkin jauh di dalam dirinya, satu-satunya lelaki yang ia inginkan hanyalah Akram Granddawn seorang. Sayang. Dengan nafas yang berat Akram melanjutkan ucapannya lagi, jika kau tidak menjawab maka aku tidak akan berhenti. Kau tahu betapa aku sangat menginginkanmu kan? Bisik Akram melanjutkan ucapannya, saat itu Edelweiss tidak lagi bisa mengerti dengan dirinya sendiri, dia tetap tidak melakukan apapun. Lalu, Akram yang menyadari itu segera menyeringai dengan tajam, gairahnya sudah membuncah dan dia tidak akan berhenti. Akram langsung membalikkan tubuh Edelweiss dan hendak menciumnya dengan serius kali ini. Tetapi sebelum ia melakukannya, terdengar pintu yang terbuka. Ayah. Ibu. Matthias memanggil ayahnya dan Nathan memanggil ibunya, mereka sudah bermain seharian dan cukup kelelahan. Mereka berlari ke arah ayah dan ibunya yang langsung menjaga jarak dan tersenyum kaku melihat kedua putra mereka. Lagi-lagi Akram harus menahan dirinya di saat-saat genting seperti ini. Edelweiss yang mencoba mencairkan suasana segera menggendong Nathan yang langsung memeluk ibunya dan memejamkan mata, dia lelah sekali dan ingin tidur. Sedangkan Akram dia menatap ke arah Nathan dan merasa seharusnya dialah yang dipeluk malam ini bukan putranya itu. Matthias yang berdiri di sisi ayahnya melipat tangan dan mencoba membaca situasi. Ayah dan ibu sedang mesra-mesraan. Serunya membuat Edelweiss terkejut dan pipinya merah sekali, dia sangat malu dan langsung menatap ke arah Akram, namun hal itu membuatnya semakin malu. Ibu dan ayah tidak begitu, iya kan? Seru Edelweiss mencoba mencari pembelaan dari Akram, namun bukanlah pembelaan yang ia dapatkan melainkan Akram ikut melipat tangannya dan menatap ke arah Edelweiss. Iya, kenapa kalian berdua datangnya tidak tepat waktu sekali? Gerutu Akram kepada Matthias yang segera keduanya geleng-geleng kepala. Edelweiss sampai menganga melihat sikap Akram yang nampaknya cemburu kepada putranya sendiri, apalagi sikap Matthias yang benar-benar terlalu sama seperti ayahnya.
Astaga, benar-benar. Gerutu Edelweiss geleng-geleng kepala, di mana pada akhirnya malam itu mereka berempat tidur bersama. Keesokan harinya, entah mengapa waktu berjalan begitu cepat bagi Edelweiss, dia bersama ibunya, Layla dan juga Amora. Layla terlihat memegang kursi roda ibu Edelweiss yang nampak menangis melihat putrinya terlihat sangat cantik dengan gaun putih tertutup namun terlihat begitu megah dan anggun. Gaun yang khusus dirancang oleh desainer ternama berdasarkan request Edelweiss, di mana dia tidak ingin gaunnya terlihat terlalu terbuka. Gaun pilihan Edelweiss ini terlihat menutup tubuhnya dengan sangat cantiknya, membuatnya semakin cantik dan memalingkan mata. Edelweiss melihat menahan tangisnya ketika melihat dirinya di cermin, dia tidak menyangka dalam hidupnya dia akan melihat dirinya dalam balutan gaun putih yang begitu indah. Ini adalah hari paling membahagiakan dan menjadi upah dari seluruh kerja kerasmu Edelweiss, lelaki yang kau cintai akhirnya akan menikahimu. Kedepannya tentu akan ada masalah rumah tangga yang lain, namun hal itu bukan masalah karena kau sudah bersamanya sekarang. Sudah waktunya bagimu bahagia. Edelweiss membisik pelan sampai akhirnya dia berjalan cepat dan memeluk ibunya. Ibu, Edelweiss cantik kan? Karena itulah ibu menangis. Edelweiss akan menikah dan hidup bahagia Bu, aku harap keajaiban datang dan ibu segera membaik. Terima kasih ya ibu sudah ada di sisi Edelweiss selama ini, aku sayang menyayangi ibu. Edelweiss mengusap air mata ibunya, dia ingin ibunya tahu bahwa apapun yang terjadi, Edelweiss akan tetap menyayangi ibunya. Beberapa menit setelah itu, ayah Edelweiss mengetuk pintu di mana pernikahan harus segera dimulai dan ayahnya akan menggandeng Edelweiss untuk dia serahkan kepada Akram Grand Dawn yang sudah ada di altar. Nak, sudah waktunya. Seru Darren di mana mata Darren sudah langsung berlinang karena melihat putrinya benar-benar sangat cantik hari ini. Edelweiss segera menganggukkan kepalanya, dengan menggandeng ayahnya, juga Matthias dan Nathan berjalan di depan mereka menabur bunga di jalan keduanya. Semua orang akhirnya melihat Edelweiss, Akram yang berada di ujung menatap dengan sangat terkagum, tidak bisa ia gambarkan betapa sangat bahagia dan terharunya ia sekarang. Melihat pengantin yang sangat ia inginkan begitu cantik, Akram segera bisa melihat kehidupan apa yang akan ia alami bersamanya. Kehidupan yang sangat bahagia, hanya membayangkan itu sudah membuatnya terharu dan tidak bisa menahan air matanya. Bagi Akram semua ini masih terasa tidak nyata. Hanya dalam waktu singkat, Darren telah membawa putrinya ke depan calon suami putrinya ini. Dengan air mata yang tidak terbendung, Darren meraih tangan putrinya dan dia serahkan untuk digenggam oleh Akram. Tolong jagalah putriku, jangan membuatnya menangis dan terluka, dia adalah harta dan kebahagiaanku, jika kau tidak lagi menginginkannya bersamamu, kau hanya harus memberikan tangannya kepadaku maka aku akan menjaganya lagi. Tapi aku tahu kau tidak akan begitu karena aku sudah melihat seberapa besar cintamu kepadanya. Putriku, sudah waktunya bagimu untuk bahagia, terima kasih sudah menjadi putri kami, ayah dan ibumu sangat bangga kepadamu. Darren berbicara tak kuasa menahan tangisnya. Edelweiss juga tidak bisa lagi menahan tangisannya dan dia hanya bisa memeluk ayahnya. Akram menggenggam tangan Edelweiss dengan erat dan dia berbicara dengan sangat yakin dan percaya diri. Ayah mertua tidak perlu khawatir, aku akan menjaganya dengan segenap hati dan jiwaku, aku sangat mencintainya bahkan lebih dari diriku sendiri, aku tidak akan pernah membuatnya bersedih dan aku tidak akan pernah melepaskan tangannya. Seru Akram di mana Darren yang mendengar itu segera menganggukkan kepalanya dan menepuk bahu Akram. Saat itu Darren segera turun dari altar dan duduk di sisi istrinya yang juga sedang menangis. Dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh cinta, Akram menatap pengantinnya yang jauh lebih cantik dari siapapun di matanya. Baginya, Edelweiss adalah bintang dan pusat perhatian yang ia miliki, baginya Edelweiss adalah satu-satunya ratu yang akan duduk di sisinya, bersamanya sampai tua. Kata cantik,
tidaklah lagi bisa menggambarkan betapa indahnya Edelweiss di matanya. Aku mencintaimu Edelweissku. Bisik Akram ketika janji suci mereka telah terikrar dan mereka telah menjadi suami istri yang sah di hadapan para undangan. Tetesan air mata mengalir di pipi Edelweiss, betapa ia rindu dengan panggilan itu, panggilan dari Akram yang menunjukkan jika Edelweiss adalah kepunyaannya dan hanya ia seorang. Akram mengusap air mata indah istrinya, dan mengecup dahinya lembut sekali. Aku juga mencintaimu, balas Edelweiss dengan sangat lembut penuh haru. Kita akan bersama selamanya, tidak akan ku lepas lagi genggaman tanganku darimu. Akram kembali membisik, wajahnya yang sangat tampan dan tatapan yang begitu dalam, dia meraih kedua pipi Edelweiss dan mencium bibirnya di hadapan semua orang. Saat ciuman indah itu terjadi, bunga putih jatuh di atas mereka seperti salju, begitu indahnya pernikahan yang tidak pernah diduga ini. Sejak awal, benang merah di keduanya tidak pernah putus dan akhirnya benang merah itu kembali bersama dan menyatu. Saat Akram mencium Edelweiss, Matthias langsung menutup mata Nathan dan juga matanya sendiri, sedangkan semua undangan langsung ikut berbahagia atas pasangan yang baru saja menikah itu. Ada apa Kak? Seru Nathan saat Matthias menutup matanya dengan salah satu tangan mungilnya. Belum saatnya kita yang mesra-mesraan orang dewasa, kita masih sangat kecil. Seru Matthias benar-benar bersikap seperti kakak tertua bagi Nathan, padahal sebenarnya usia mereka sama hanya beda menit saja. Darren sampai terkekeh kecil saat mendengar Matthias berbicara seperti itu, nampaknya cucunya yang satu ini memiliki sikap yang sangat menonjol dan dominan. Sini, kakek mau gendong kalian berdua. Seru Darren langsung menggendong kedua cucunya yang sangat menggemaskan itu. Acara yang megah dan indah itu akhirnya usai, orang tua Edelweiss segera menuju rumah sakit yang dikelola sendiri oleh Amora untuk kembali memeriksa keadaan ibu Edelweiss yang nampaknya mengalami kemajuan. Sedangkan seluruh anggota Akram kecuali Amora masih negara di villa dan mereka berpesta atas pernikahan bos mereka. Matthias dan Nathan sedang memeluk ibunya yang sedang duduk dengan gaun pengantin, di mana Akram melipat tangan dengan mata yang tajam mengarah ke arah mereka. Apakah ibu bahagia? Nathan bertanya kepada ibunya yang terlihat sejak tadi tersenyum. Edelweiss menganggukkan kepalanya dan mencium pipi Matthias dan Nathan. Tentu saja ibu sangat bahagia, ibu tidak akan berpisah dari salah satu dari kalian, dan kita akan tinggal bersama. Balas Edelweiss memeluk erat kedua putranya itu. Entah kenapa aku merasa tekanan yang sangat berat dari arah belakang. Gumam Matthias pelan dan saat ia melihat ke belakang dia melihat ayahnya sedang duduk dengan aura kegelapan yang menekan. Astaga, ayah! Seru Matthias di mana nampaknya Akram cemburu lagi, padahal seharusnya mereka melakukan malam pertama namun Edelweiss nampaknya hanya ingin bersama anak-anak mereka. Ayah benar-benar tidak tertolong lagi. Bagaimana mungkin dia cemburu kepada anaknya sendiri? Ayahku ini memang sangat unik, untung saja dia memiliki putra yang pengertian sepertiku. Benak Matthias kali ini yang merasa ayahnya benar-benar unik dan tiada duanya. Akram berpura-pura batuk pelan, di mana Akram menatap tajam ke arah anggotanya yang sekiranya memperhatikan dirinya. Namun tentu saja seluruh anggotanya masih asyik tertawa dan bahkan ada yang berdansa karena hari ini adalah hari yang bahagia. Kecuali Sin, dia ingin sekali acara ini selesai dan cepat kembali ke Inggris, dia harus cepat mendapatkan guru TK itu dan menjadikannya kekasihnya. Dia yakin, jika dia sedang jatuh cinta. Akram kembali berpura-pura batuk namun lebih kencang. Edelweiss yang menyadari itu segera menurunkan Nathan dan Matthias dan pangkuannya dan mengambil air minum. Minum dulu, nampaknya bunga tadi membuatmu sedikit alergi. Edelweiss benar-benar khawatir, dia sama sekali tidak berpikir ke arah sana di mana Akram sampai geleng-geleng mengapa Edelweiss terlihat tidak tahu apa yang ia inginkan.
Akram mengambil air minum itu dan matanya sangat tajam menatap ke arah Shin yang tadi mendengar batuk palsunya. Dengan bahasa isyarat, Akram memerintahkan Shin untuk mengurus kedua anaknya yang selalu saja menempel pada istrinya itu. Di antara semua orang ini, hanya aku yang mendapatkan misi rahasia, aku memang anggota yang paling handal dan keren. Seru Shin merasa bangga pada dirinya sendiri, dan dengan senyuman super percaya diri itu dia langsung menggendong Matthias dan Nathan. Paman, aku masih ingin bersama ibu. Nathan sedikit merengek di mana dia masih ingin bersama ibunya. Kentang kecil, besok kau harus menuju TK barumu dengan kentang kecil ini. Seru Shin merujuk ke Matthias yang masih ia panggil kentang kecil. Jadi kalian berdua sebagai kentang-kentang kecil harus tidur dengan cepat malam ini. Seru Shin membuat Matthias dan Nathan langsung berseru di telinga Shin. Aku bukan kentang kecil. Seru mereka berdua serempak. Shin menghela nafasnya panjang lalu dia geleng-geleng kepala. Memang kentang-kentang kecil. Serunya lagi membawa Matthias dan Nathan ke kamar mereka di villa itu. Saat Edelweiss menyadari jika besok Matthias dan Nathan akan bersekolah bersama, matanya langsung berbinar dan dia menggandeng Akram yang sudah tersenyum puas sekarang. Besok mereka akan sekolah bersama, anak kita sudah besar ya, tidak kusangka waktu berjalan sangat cepat. Seru Edelweiss masih belum menyadari apa yang akan terjadi dengannya malam ini. Akram menganggukkan kepalanya dan dia tersenyum dengan sangat nakal, dia kemudian membisik di telinga Edelweiss yang membuat Edelweiss terdiam dan langsung melepaskan gandengannya dan duduk tegak karena gugup sekali. Bagaimana tidak, Akram membisik bagaimana sudah saatnya mereka membuat adik untuk Matthias dan Nathan. Kenapa udara menjadi panas ya? Aku butuh minum, aku mau ambil minum dulu. Seru Edelweiss menjadi sangat gugup dan malu, dia hendak beranjak sebentar namun Akram yang sudah dalam mode buas itu langsung berdiri dan menggendong Edelweiss di tangannya. Oh sayang, mau lari kemana? Kau tidak akan bisa lari kemanapun malam ini. Bisik Akram benar-benar terlihat sangat nakal namun entah menahan super tampan di mata Edelweiss. Edelweiss terdiam membeku dan matanya membulat. Jantungnya berdegup sangat kencang di saat Akram menggendongnya dan membawanya ke kamar di mana mereka dahulu bersama. Begitu pula dengan Akram, seluruh darahnya sudah mendidih, dia sudah menunggu selama 5 tahun dan dia akan membuat Edelweiss tidak akan bisa berjalan malam ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.